di dalam doa Yesus ini juga kita menemukan yang namanya hidup kekal yang akan diterimakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan hari ini kita masuk hari Minggu Paskah yang ke-7. Senada dengan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a, Lumen Gentium nomor 1 mengatakan begini untuk kita, bahwa gereja itu adalah komunikasi iman di dalam Kristus di antara anggota dan seluruh dunia, agar terang bangsa-bangsa yang adalah Kristus itu bersinar pada wajah gereja dan menerangi semua orang. Karena itu melalui komunikasi iman, gereja pada hakikatnya membangun dirinya menjadi satu persekutuan umat beriman yang terus bergerak keluar pada hakikatnya untuk mewartakan Injil, kabar gembira bagi orang-orang yang percaya. Inilah misi gereja yang sesungguhnya. Dan doa itu adalah satu bentuk komunikasi iman, di mana kita bersekutu dan berdialog, berkomunikasi dari hati ke hati dengan Allah dan bersama seluruh umat. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka berdoa menantikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka untuk mewartakan kabar sukacita Injil Kristus itu. Dan di dalam doa bersama ini, iman mereka diteguhkan dan mereka mendapat kekuatan dan kuasa untuk bersaksi, menyaksikan kepada dunia kekuatan dan keteguhan iman mereka akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes hari ini kita mendengar Yesus berdoa kepada Bapanya. Doa Yesus ini mau menunjukkan relasi yang intim antara Bapa dan Yesus, dan bahwa di dalam doa inilah kita mau melihat bahwa Allah sendiri memuliakan Yesus sebagai putra Allah. Dan saat kemuliaan itu terjadi pada salib Yesus, ketika Yesus ditinggikan. Dan di dalam doa Yesus ini juga kita menemukan yang namanya hidup kekal yang akan diterimakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus itulah utusan dari Allah.
Yesus itu bukan hanya utusan Allah, tapi dialah sungguh-sungguh Allah. Dialah sungguh-sungguh anak Allah yang datang dari Bapa, karena dia dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam doa yang kita baca dalam Injil hari ini juga, Yesus berdoa untuk para murid supaya mereka betul-betul hidup di dalam firman-Nya. Yesus berdoa agar para murid yang telah percaya kepada Yesus, yang adalah utusan Bapa, senantiasa dijaga, dipelihara, dan diteguhkan imannya, supaya mereka tidak goncang berhadapan dengan situasi dunia. Dan pada akhirnya, dengan kuasa Roh Kudus yang diterimakan kepada para murid siap untuk menanggung banyak penderitaan ketika Yesus meninggalkan para murid, dan juga untuk kita sekalian. Tetapi sekali lagi, jangan gentar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus itu sendiri. Di dalam 1 Petrus bab 4 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan demikian, "Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, jadilah saksi Kristus di tengah dunia, yang terus bersiara menuju kepada keabadian di dalam Kristus sendiri. Karena itu saya mengutip kata-kata dari Santo Antonius dari Padua mengakhiri permenungan ini. Dia mengatakan begini, orang Kristen harus bersandar kepada salib Kristus seperti halnya para musafir yang bersandar pada tongkat ketika mereka memulai perjalanan yang panjang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, inilah siara panjang kita sebagai orang-orang Kristiani, bahwa di dalam Yesus kita menemukan kesejahteraan yang paripurna. Kesejahteraan itu yang mengantar kita kepada keselamatan. Mari tetap bersandar kepada Yesus. Jalan satu-satunya kita sampai kepada Bapa. Gereja yang bersiara tetap berada dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian.